سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أن الله يعني لرجالهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة جعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Alhamdulillah. Alhamdulillahil musabbabil asbab al-fatihi lil abwab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul wahhab. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-awwab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi ila as-shawab wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil jazaa'i wa thawab. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Ahmad Ibnu Athaillah rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi summa ila sahibu syarha Ki Saleh bin Umar Darat rahimahullah wa ghafara wa li walidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin ila anqal. Sampai pada pembahasan tentang hikmah yang lalu membahas tentang apa? Tentang ikhlas, ya. Bahwa sebuah amal tidak sempurna bila tidak disembunyikan. Sebuah amal tidak akan sempurna bila tidak kita sembunyikan, artinya kita tidak menampilkannya, tidak condong pada kemasyhuran, tidak condong pada ingin amalnya itu dilihat oleh orang. Karena yang demikian akan sulit kita ini menjaga hati apabila amal-amal itu seringkali ditampilkan di hadapan manusia. Jadi yang terbaik apa? Yang terbaik ya kita menyimpan atau menyembunyikan amal. Dan dikatakan yang lalu bahwa siapa yang mengerjakan amal yang baik maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya tanpa berkurang pahalanya.
Sabda Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amalihi biha ba'daha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun bagi orang yang mengikuti. Sama saja sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amalihi man amala biha min ba'di min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un, rawahu Bukhari. Artinya kalau amal yang baik saja diperintah untuk disembunyikan, amal yang baik diperintah untuk disembunyikan, apalagi amal yang jelek. Ada orang diskotik, ada orang pergi dengan cewek gandengan di luar-luar, ditampilkan di hadapan orang, maka dia menampakkan kemaksiatannya. Wong yang amal baik saja suruh disembunyikan, apalagi amal jelek. Nah, kalau ada orang menampilkan amal jelek gimana? Ya bodoh. Tapi ada yang lebih bodoh lagi. Apa? Ketika dia beramal jelek tidak dilihat oleh orang, Allah membuat malam hari itu hikmahnya kalau mau maksiat nggak kelihatan gitu. Kalau mau maksiat ngumpet-ngumpet jadinya. Ini sudah dibikin malam hari, maksiatnya nggak kelihatan. Begitu siang hari cerita sama orang. Nah, ini gobloknya ngelebihi orang. Artinya, semalam gua habis sekian kret, semalam gua. Ini orang udah nggak ada yang lihat. Orang udah yang nggak, malah dia. Ini luar biasa. Jadi, jangan sampai kita menjadi orang yang ketika menampilkan kemaksiatan, kemudian kemaksiatannya ditiru oleh orang, maka terus-menerus sampai kapan ya jeleknya ikut bareng. Tapi kalau sebaliknya menampilkan kebaikan, orang lain ikut, ya baiknya akan ikut terus. Ini apabila hati kita bisa menampilkan dengan tujuan orang lain mau mengikuti, maka kita diperbolehkan untuk menampilkannya atau untuk menampakkannya. Tapi kalau kita milih disembunyikan, bagaimana? Lebih baik kalau milih disembunyikan, karena menyembunyikan amal itu aman dari berbagai macam kerusakan hati. Terus lanjut pada hikmah yang berikutnya, Imam Ahmad mengatakan, ma nafa'al qalbu syai'un mithla uzlatin yadhulu biha midanul fikrah. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hatinya seorang murid kecuali banyak menyendiri. Kesunyian itu bisa membawa dirinya pada keluasan berpikir dan merenung. Kemarin diomong kita harus bergaul sama manusia agar kita bisa melihat kejelekannya manusia. Terus setelah lihat jeleknya manusia, kita kontrol diri kita. Apakah jelek itu ada pada diri kita? Ini gunanya bergaul sama manusia. Nah, ini dikatakan jangan banyak bergaul sama manusia. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sisakan sedikit waktumu untuk tafakkur. Kamu harus punya waktu untuk uzlah. Apa itu uzlah? Uzlah itu menyendiri. Kalau orang dulu tapa, cari hutan, cari gua, masuk ke gua, tapa berbulan-bulan. Wah, ini Islam nggak ada begitu. Islam nggak ada begitu. Artinya kita diminta tetap untuk bergaul dengan manusia, tapi mempunyai waktu, menyempatkan waktu untuk menyendiri. Lah kapan waktunya? Ya kamu yang atur. Entah, pokoknya saya habis maghrib sampai isya nggak mau diganggu. Nah, ini sudah waktu menyendiri itu namanya. Nah, untuk apa? Tafakur, berpikir tentang Allah,
berpikir tentang yang manfaat, tentang akhirat, berpikir tentang ilmu. Ini harus ada waktu seperti itu. Kalau 24 jam waktunya dipakai gaul sama orang terus, maka mesti kamu nggak punya waktu untuk menyendiri. Paling nyendirinya kalau berak doang. Lamun, nah udah punya yang menyendiri kalau berak. Kalau selain berak, ya udah nggak punya waktu sendiri maksudnya. Nah, ini bahaya gitu loh. Orang yang nggak punya waktu sendiri itu nggak akan bisa sempat berpikir dengan benar. Emangnya nggak bisa mikir sambil lihat orang? Susah. Mikir sambil lihat orang susah. Penemuannya ditemukan ketika lihat orang. Nanti ketika nyendiri baru dipikir apa tadi ya maksudnya apa. Ini waktu sendiri ini membawa kita terbuka pikirannya, mendapatkan banyak pemahaman. Gitu. Tapi menyendirinya dimodali dengan wajib mustahil jaiz. Lah kalau kamu kok menyendiri nggak pakai wajib mustahil jaiz, datangnya wangsit, yang datang iblis, bukan yang datang paham, bukan. Menyendiri pakai tasbih, nggak kenal wajib mustahil, oh ya bahaya. Bahaya, bisikan yang ada. Dikatakan dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Kata Nabi SAW yang bernama hati. Namun yang dimaksud hati di sini adalah hati nurani, bukan hati sanubari. Hati itu ada dua, hati sanubar. Sanubari itu mirip pohon sanubar kayak waru gitu loh. Pohon sanubar itu buahnya kayak waru lah. Hati yang di dalam ini kayak waru. Lah yang dimaksud di sini bukan hati itu, bukan. Kalau hati itu bisa kena corona segala. Ini kalau hati ini nggak kena corona enggak. Ini hati yang dimaksud hati ruhani maksudnya. Atau hati nurani. Hati nurani itu hati yang penuh cahaya. Itu bukan hati yang bisa dikontrol dokter, bukan. Yaitu sebuah ciptaan Allah yang diletakkan oleh Allah dalam diri manusia, dan disitulah semua pengetahuan tersimpan. Artinya disitulah semua pengetahuan akan dipakai untuk mengatur segala sesuatu. Di hati itu tersimpannya satu pengetahuan. Artinya hati itu menjadi raja bagi tubuh kita. Kalau desa ini ada lurahnya, kalau sebuah keluarga itu ada kepalanya, maka tubuh kita dari rambut sampai kaki itu juga ada kepalanya. Artinya ada yang ngatur. Nah, yang ngatur seluruhnya apa? Hati. Jadi dari hati itulah nanti mata diatur, pikiran diatur, mulut diatur, yang mau dimakan apa, kuping diatur, yang mau didengerin apa. Ini yang ngatur semuanya hati. Jadi bukan pikiran, bukan. Pikiran ini alat bagi hati. Jadi yang ngatur bukan pikiran tapi hati. Kenapa? Karena pikiran juga diatur sama hati. Kalau hati ngomong mikir. Kalau hati ngomong tidur, nggak mau mikir dia. Apa kata hati pokoknya. Ini pikiran itu juga dikontrol sama hati. Jadi bukan pikiran ngontrol hati, bukan. Tapi hati yang ngontrol pikiran. Jadi pusatnya itu adalah hati. Jadi disitulah nanti tersimpannya semua pengetahuan. Apa pengetahuan? Wajib, mustahil. Ilmu itu cuma 3 isinya. Tahu yang wajib, tahu yang mustahil, tahu yang jaiz, itu namanya berilmu. Kalau hatinya nggak terisi 3 ini, ya berarti hatinya nggak ngerti apa-apa. Loh, saya kenal Tuhan. Oh iya. Lah Tuhan itu wajib, mustahil apa jaiz? Nggak ngerti. Oh iya, siapa nggak ngerti Tuhan berarti. Kenapa? Kalau kamu cuma tahu Tuhan itu ada, matahari juga ada, kamu ada. Terus bedanya apa? Jadi yang bisa ilmu itu
memahami sesuatu sesuai dengan kenyataan, namanya ilmu. Kalau memahami sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan, namanya bukan ilmu. Makanya seringkali kita mendengar namanya sebuah teori. Teori itu belum cocok sama sebuah kenyataan. Baru sebuah penemuan yang penemuannya nggak cocok sama kenyataan, maka disebut sebuah teori. Kayak teori Darwin yang mengatakan manusia dari monyet. Ini nggak ada kecocokannya gitu loh. Jadi selamanya hanya disebut teori, bukan fakta. Nah, hati itu berisi ilmu. Apa isinya? Ya fakta. Apa fakta itu? Mengetahui mana yang wajib disebut wajib, yang mustahil disebut mustahil, yang jaiz disebut jaiz. Itu fakta namanya. Kamu kalau nggak ngerti tiga ini, kamu nggak ngerti fakta, nggak. Semuanya masih dihayalkan, apa iya, apa enggak, gimana, cocok apa enggak. Nggak ngerti faktanya bagaimana, nggak ngerti. Jadi orang yang bisa paham ilmu, di hatinya tersimpan ilmu, maka akan tersimpan di hatinya mana yang wajib, mana yang mustahil, mana jaiz. Isinya dunia, langit, semuanya itu nggak lepas dari perkara wajib, mustahil, dan jaiz. Jadi kalau di hati kita nggak terisi itu, ya kita nggak paham apa-apa namanya. Lah kita ini uzlah suruh ngapain sih? Ya itu suruh ngisi itu, hatinya suruh ngisi itu. Disuruh ngisi hatinya wajib, mustahil, jaiz gitu loh. Kenal apa yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah. Begitupun bagi Rasul. Ini diantara yang harus dilakukan oleh hati. Jadi hati itu harus diisi ilmu hingga dia memahami Allah, memahami dirinya sendiri, memahami banyak perkara. Tahu mana jalan yang membawa pada keselamatan, mana jalan yang membawa pada kesengsaraan. Maka dengan hati itu pula seseorang membuat keputusan tentang jalan mana yang akan ditempuh dalam hidupnya, hingga baik dan buruknya seseorang, selamat dan celakanya seseorang tergantung keputusan hatinya. Maka sabda Nabi SAW, inna, sungguhnya dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Gumpal darah yang apabila dia itu baik, idza saluhat kulluh, wa idza fasadat kulluh, ala wahyal qalbu, maka dia adalah hati. Jadi hati itu tergantung, bagi tubuh ini menjadi tergantung hatinya. Disebut hati itu raja. Raja itu ya yang ngatur segala sesuatu seluruhnya. Yang ngatur itu digambarkan adalah hatinya. Kalau hati itu raja, lah pasukannya mana? Raja itu punya pasukan nggak? Pasukannya mana? Kalau hati itu digambarkan raja, pasukannya mana? Tentaranya mana? Mata, telinga. Hah? Itu apanya itu? Rakyatnya mana? Masa raja nggak punya rakyat? Punya raja apa itu? Rakyatnya mana? Tadi katanya pasukan. Ini jadi kalau hati digambarkan raja, mana pasukannya, penjaganya mana? Pasukannya membela tangan sama kaki. Kamu kalau mau dipukul, yang nangkis mata apa tangan? Itu pasukan namanya. Nendang. Namanya apa ini? Tentara. Ya. Yang jaga, bagian jaganya tangan sama kaki. Nah, rakyatnya mana? Nah, itu semuanya mata, kuping. Kalau mau dipukul, kata hati, tangkis dong tangan, goblok lu. Nah, ini tangan suruh nangkis.
Masa sampai kena, tentara disalahin. Lu gimana sih mesti sampai kena begitu? Tentara yang disalahin. Kalau ada musuh nggak bisa dikalahin, tendang, tendang. Ini hati yang perintah gitu loh. Hatinya nggak bisa nendang, masa hati bisa nendang? Hati nyuruh pasukan. Jadi raja yang baik yang bagaimana? Yang bisa melindungi rakyat. Itu raja yang baik. Yang rakyatnya semuanya terlindungi. Dari mulai kepala sampai kaki semuanya terlindungi, itu raja yang baik. Nah, kalau raja yang zalim, yang dianiaya siapa? Rakyat. Raja yang zalim itu raja yang menganiaya rakyat. Lah, raja yang baik raja yang mengayomi rakyatnya. Ketika mulutnya mau masuk yang haram, halangin. Halangin. Ini raja baik namanya. Nggak boleh ada masuk yang jelek. Ketika matanya mau lihat yang jelek-jelek, kata hati, tangan tutupin. Tutupin. Nah, ini pelindung namanya. Ketika telinganya mau dengar yang jelek-jelek, tangan tutupin. Tutupin. Ini namanya dilindungi sesuatu yang baik. Nah, kalau raja yang jelek, justru memanfaatkan rakyatnya untuk kesenangan si raja. Coba kalau raja yang jelek apa? Cari perawan desa yang cantik, bawa sini. Raja mau perawan yang itu raja apa itu? Lah ya rakyatnya sendiri. Lah yang ngambil siapa? Tentaranya sendiri dipakai untuk menghancurkan rakyatnya. Yang haram dimakan, ada arak diminum, ada matanya ngelihat yang jelek-jelek, telinganya ngelihat. Ini namanya rajanya itu tidak melindungi rakyatnya. Justru tangannya malah dipakai untuk menghancurkan rakyat. Ini tergantung siapa itu? Hati. Ini kalau hati kok baik, maka tangan dan kaki akan dipakai melindungi seluruh tubuhnya. Salat, bawa kaki jalan masjid, diantar sama pasukan ini, ayo salat. Tangannya terus begitu. Ini kalau raja yang baik maka dia akan demikian. Maka dalam hikmah ini Imam Ibnu Athaillah akan berbicara tentang hati. Hati yang bagaimana? Hati yang rusak. Akan bicara dulu mulai dengan hati yang rusak. Atau hati yang sakit. Rusak sama sakit ya beda tipis. Dan bagaimana cara mengobatinya? Hati yang rusak yang bagaimana? Dan cara ngobatinya bagaimana? Hati itu bisa kehilangan keikhlasan dalam ibadah. Karena hati itu kotor dan sakit. Jadi hati itu yang disebut hati yang rusak, itu adalah hati yang tidak bisa tunduk dengan ikhlas kepada Allah. Hati yang masih condong pada manusia. Hati yang masih condong pada pingin dipuji orang, pingin dialem orang, pingin dihargai orang, pingin dimuliakan orang. Ini hati yang condongnya mendatangkan sesuatu dari selain Allah, disebut dalam kitab ini oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah menjadi hati yang rusak. Hati yang enggak ikhlas itu namanya hati yang rusak. Nah, ikhlas sudah kita maknai sebelumnya. Bahwa ikhlas yang sebenar-benarnya ikhlas itu bagaimana? Yang mentauhidkan Allah. Nah, ikhlas itu asal kata dari khalasa, asal kata dari murni, artinya memurnikan bahwa pencipta itu hanya Allah. Tidak ada pencipta selain Allah. Maka hati yang demikian itu hati yang ikhlas. Kalau kita tidak bisa mendatangkan semua ini dari Allah, maka hatinya enggak ikhlas. Jadi dianggap hati itu rusak ketika hati itu
kehilangan keikhlasan dalam beribadah. Kenapa jadi rusak? Karena ada kekotoran di dalam hati. Kalau kotor ya harus dibersihkan. Kita lahir, hatinya bersih nggak? Apa kotor? Bersih nggak? Kok sekarang kotor gimana? Kok sekarang jadi hatinya kotor kenapa? Karena salah gaul. Kalau dari kecil gaulnya bener, hatinya enggak rusak. Karena salah gaul. Kenapa? Gaulnya sama ahli adat. Gaulnya hanya sama ahli adat. Enggak pernah gaul sama orang ahli akal. Kalau kamu enggak pernah gaul sama orang ahli akal, rusak hati kamu mesti. Kenapa? Adat ini akan berbekas ke hati kamu menjadi pasti. Api pasti panas. Makan pasti kenyang. Enggak makan muter. Itu pasti di hati berbekas. Kalau enggak kerja melarat. Kalau kerja kaya. Ini bekas adat yang ketika kita terus di situ akan nempel ke hati kita. Itu jadi kerusakan hati. Kalau kamu nggak beresin pakai akal, kamu beresin bahwa ini nggak pasti, hingga nggak berbekas ke dalam, nah itu hatinya mulai sehat. Ini mau bicara hati yang rusak itu disebabkan gara-garanya apa? Yang pertama, hati itu terlalu lama bersahabat dengan hukum adat atau hukum kebiasaan hingga gambar dunia berbekas ke dalam hatinya. Ya, kita sebelum belajar ilmu tauhid, bagaimana hati kita? Gitu aja gambarannya. Yang di hati kamu apa? Pokoknya senggol bacok dah pokoknya. Nyenggol dikit, bacok kenapa? Lu nyinggung. Nah setelah ngasih tauhid tahu, oh ini Allah kasih ujian. Allah mendatangkan cobaan, saya suruh sabar, suruh. Ini mulai berubah. Pandangannya sudah enggak lagi yang menimbulkan sesuatu dia. Tapi sudah berubah pandangan hatinya, yang menimbulkan sesuatu adalah Allah. Ini hatinya sudah terisi sama cahaya. Hatinya sudah mulai sehat. Makanya kalau gaul kelamaan sama ahli adat, kumpul sama ahli adat, nggak pernah ngaji ilmu tauhid, rusak. Dijamin rusak. Udah gambaran kita aja, nggak usah cari yang lain, nggak usah. Kita sebelum ngaji ilmu ini, bagaimana keadaan hati kita? Apa anggapan hati kita tentang dunia, gitu loh. Kita akan mengandalkan bahwa semuanya itu harus diraih pakai usaha. Kalau saya nggak usaha, ya nggak dapat. Kalau saya nggak dapat. Terus ini berbekas dalam hati kita. Maka hal ini menjadi sebuah kerusakan. Kata orang bule itu apa? Nggak ada makan siang gratis. Nggak pernah orang bule tahu ngundang orang, ayo makan siang ke rumah saya, nggak pernah. Mesti ada tujuannya gitu loh. Kenapa? Itu hati yang adat begitu. Kalau ngasih sesuatu harus dapat imbalan. Nggak ada makan siang gratis, nggak ada. Nah kalau kita kenapa? Kita melihat akhirat. Nggak dapat kembalian dunia, dapat kembalian. Nah itu pandangan yang benar. Jadi, kalau pandangan orang ahli adat nggak ada begitu, nggak ada. Ngasih ya harus ada kembalinya. Kalau nggak kembali lah untungnya apa saya ngasih begitu. Take and give. Lu ngerti juga bahasa Inggrisnya. Take and give. Terus gara-gara terlibat terlalu lama sama hukum adat, jadinya bagaimana? Dia akan menganggap hebat kalau hal itu hal yang luar biasa. Kalau hal biasa, nggak hebat.
Jadi dia ketika nanti mau mengimani Nabi, maka di pikirannya apa yang hebat dari Nabi. Maka dia ingin melihat hal yang, kalau ada yang hebat luar biasa, oh ini baru Nabi. Kalau nggak ada yang luar biasa, ya bukan Nabi. Ketika terlibat terlalu lama dengan hukum adat hingga dia nggak ngerti wajib mustahil jaiz, nggak mau belajar ilmu tauhid, nggak mau belajar ilmu akal, maka dia hanya akan memahami kalau sesuatu yang bisa mendatangkan keimanan itu yang melihat sesuatu yang luar biasa. Hal yang biasa itu dianggap masih biasa, nggak hebat. Hal yang biasa dianggap nggak hebat. Ini bahaya ini, jangan dianggap sepele ini. Kamu harus rubah, pikiran kamu harus rubah. Dirubah bahwa sesuatu yang luar biasa itu bukan yang keluar dari kebiasaannya manusia, nggak hanya itu gitu loh. Kadang di dalam kebiasaan manusia pun banyak hal hebat. Jangan kamu anggap bahwa yang hebat itu harus selalu di luar kebiasaan. Artinya di luar yang biasa terjadi baru dianggap suatu yang hebat. Oh, ini salah. Kayak orang menganggap yang namanya hebat itu ya harus orang itu bisa terbang dengan angin. Oh, itu baru hebat. Tongkat jadi ular. Itu baru hebat. Ngomong sama hewan. Pohon diajak dongeng. Pohon disuruh jalan. Itu baru hebat kata dia. Ini orang-orang ahli apa? Adat. Jadi kamu jangan terikat sama ini, hati-hati ini. Ini kerusakan ini. Jadi terlalu lama terlibat sama adat, maka akan memastikan hukum adat. Bahwa kalau ada cerita Nabi Ibrahim dibakar, masak sih. Masak sih katanya. Memang ada orang bisa nggak dibakar? Pasti orang kena api pasti orang kena pisau pasti. Ini hal-hal yang demikian ini. Kalau ada orang kena pisau nggak terpotong, wah ini baru hebat. Jadi ini kelamaan gaul sama orang ahli adat, artinya dari kecil, dari mulai hatinya bersih, sudah gaul sama orang ahli adat dan nggak tersentuh sama ilmu akal, ya rusak. Itu penyebabnya hatinya kotor, penyebab hatinya rusak. Lah setelah mulai belajar ilmu akal, hatinya sudah terlanjur rusak. Jadi diapain? Ya diperbaikin, lah itu tugas kita sekarang itu. Gara-gara kita kelamaan ngaji sama ahli adat, tugas kamu sekarang merenovasi atau bongkar kembali, dibangun yang apa yang selama ini keyakinan kamu dibangun dengan keyakinan yang salah, mau kita bongkar. Oh, ternyata itu salah. Nah, ini ketika dibongkar nanti akan mulai jadi hati yang baik, hati yang benar. Ini jangan terus menganggap bahwa kalau saya paham ilmu adat ini hebat, oh malah rusak. Kamu kok ilmunya ngertinya ilmu adat doang, hatinya nggak ngerti wajib mustahil, rusak. Kenapa? Karena ilmu adat itu ilmu yang nggak nyata gitu loh. Maksudnya bukan ilmu kenyataan, tapi hanya ilmu uji coba, ilmu yang digandengkan, bukan nyatanya, bukan. Api membakar, nyatanya nggak membakar. Coba tanya, yang berasap itu yang panas apa yang dingin? Yang panas? Yang panas berasap nggak? Nggak. Kebul itu rokok kamu nggak berasap? Berasap? Lah ya berarti nggak jelas, hukum adat itu nggak jelas. Ini yang berasap ini yang mana gitu loh? Lah iya. Pasti kalau panas berasap. Lah itu kulkas juga berasap dingin. Lu nggak lihat kebulnya kulkas. Jadi yang pasti bagaimana? Jadi adat itu begitu.
Jadi kamu kok ilmunya hanya sebatas adat, ya nanti muter-muter di situ aja akan jadi kebingungan. Karena nggak ngerti kenyataan. Faktanya asap itu nggak ada hubungan sama es, nggak ada hubungan. Oh, awan nggak ada es, nggak ada apa aja, ada asapnya itu cuma panas apa? Nggak es, nggak dingin, ya ada asapnya banyak lagi. Jadi asap itu nggak ada hubungan sama panas sama dingin. Allah hanya gandengin saja. Ada panas digandengin asap ya boleh, dingin digandengin asap. TV kamu nggak panas nggak dingin kadang berasap. Jadi orang kok terikat hukum adat itu berat maksudnya, rusak hatinya rusak gitu loh. Jadi kamu harus punya perjuangan beresin hati. Caranya gimana? Belajar ilmu tauhid, belajar ilmu akal itu udah penting, udah wajib, mustahil. Ini ya Allah, sesuatu pedoman yang luar biasa. Nggak sembarangan Allah menjadikan ini untuk kita, nggak sembarangan. Kamu kok bisa paham wajib mustahil jaiz di hati kamu? Masya Allah. Beres dah. Udah beres pokoknya beres. Artinya kamu akan tahu kenyataan bahwa apa yang pasti bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, apa yang jaiz akan tahu secara kenyataan. Terus gara-gara yang diantara yang menyebabkan hati itu sakit apa? Pertama tadi hatinya terlalu lama bersahabat dengan hukum adat. Bahkan hukum adat jadi sahabat kan berat. Nah, mau jadi kawan aja berat, kok apalagi jadi sahabat. Yo nempel terus sahabat, nggak pernah pisah dong. Jadi apa itu hukum adat, semua hukum adat pokoknya. Kalau nggak ada adat nggak bisa udah. Jadi kalau diajak ngomong akal itu nggak nyambung. Oh, apa itu? Jaiz apa? Jaiz pasti kan dia pasti pokoknya pasti. Yang kedua, selalu menghubungkan terjadinya sesuatu dengan hukum adat. Ini kalau sudah jadi kesimpulan, oh ini bisa sampai kafir. Bahaya. Artinya bahwa yang terjadi itu harus cocok sama hukum adat. Kayak Nabi beritain nanti manusia akan bangkit dari kuburnya. Tulang-tulang itu akan diberdirikan lagi oleh Allah, diisi daging, tumbuh lagi. Oh, mana mungkin. Kalau mau Allah bikin lagi dari bayi lagi harus tumbuh lagi, dikit lagi, begitu. Masa tulang-tulang begini jadi satu, gimana sih? Terikat hukum adat. Dalam hukum adat nggak ada manusia tulang-tulang kok tumbuh lagi ada. Nggak ada dalam hukum adat gitu loh. Nah dia nggak mau nerima berita Nabi kalau ada orang. Ini bahayanya orang terikat sama hukum adat. Terus berita-berita mukjizatnya Nabi, berita-berita karomahnya para wali akan diingkari. Ini gara-gara terikat hukum adat. Oh mana ada Nabi. Ini bahaya orang yang sampai hatinya demikian dianggap sebagai hati yang rusak. Terus yang jadikan hati rusak lagi apa? Terlalu lama melalaikan Allah. Nah, ini bisa selalu lupa. Mau ingat Allah bagaimana? Oh nggak kenal Allah, mau ingat Allah. Apa yang mau diingat? Oh saya ingat namanya. Oh, nama gondal gandul nama jadi bawa kemana-mana. Memang ada untungnya. Orang dapat kartu nama itu ada untungnya. Kartu nama doang ini ada untungnya. Bisa buat nakutin lumayan lah maksudnya. Tapi kan yang lebih enak kenal sama lah yang punya dong. Kamu dapat kartu namanya aja untung, apalagi kenal. Oh, yus beres lagi. Kamu dapat kartu namanya Jokowi, ditilang polisi. Jokowi loh. Iya, Bang. Kartu namanya doang untung. Apalagi Jokowinya kamu bawa, Pak. Satar, Pak. Nah, beres malah. Berani-beraninya itu. Ini apa namanya? Untung, tapi menjadi sesuatu yang merugikan ketika kita menjadi lalai pada apa yang disebut fi'ilnya Allah.
Apa sih fi'ilnya Allah? Ya ini melihat kejadian ini fi'ilnya Allah. Nah, kita kalau nggak tahu fi'ilnya Allah, tahunya namanya Allah, bagaimana memandang ini semua? Dianggap ini terjadi dengan sendirinya, atau karena proses alam, atau karena adat, atau nggak mengetahui ini semua terjadi atas kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan geraknya matahari, geraknya kepala kita, geraknya tangan kita, itu semua dijadikan Allah. Nggak bisa terjadi sendiri, nggak bisa. Coba kamu stroke, pengen gerak, bisa? Boro-boro mau takbir, mau garuk-garuk aja nggak bisa gitu. Asal gatel, ribut gatel, memang bagaimana mau garuk-garuk ini? Jadi terlalu lama melalaikan Allah, ini bisa menjadi kerusakan. Makanya kita ini, kalau dihitung-hitung, kita ini sholat tiap 3 jam. Kalau mau dihitung-hitung loh. Subuh, nanti sholat lagi duha. Duha, sholat lagi jam 12. Jam 12 sholat lagi jam 3. Jam 3 sholat lagi jam 6. Nah, terus ini, di tiap 3 jam kita ngadep Allah. Kenapa? Jangan kelamaan pisah gitu loh. Kelamaan pisah lalai sama Allah kamu. Semalam melek, nggak ingat Allah, waduh berat udah ini. Lama dari Isya sampai subuh itu lama loh. Kok melek ngurusinnya? Bola ngurusinnya, nggak sama sekali nggak ada hubungan sama Allah. Oh ini berat, subuhnya berat dah mesti. Tapi kalau meleknya ada ingatnya Allah, subuhnya enteng. Jadi kelamaan lupa sama Allah itu juga berat. Jangan sampai kita kelamaan melalaikan Allah. Terus yang keempat yang jadi penyebab rusaknya hati, akan punya tujuan hanya mencapai sukses dunia. Tujuan di otaknya cuma sukses. Itu ahli adat mesti begitu. Bagaimana bisa jadi orang yang punya gelar, sudah punya gelar, punya jabatan, punya dudukan, punya harta, sukses. Nah, ini di pikirannya selalu itu ahli apa? Adat. Jadi kamu berat kalau sampai kok terlibat pada ahli adat, di pikiran kamu nggak ngerti wajib mustahil jaiz, hatinya nggak menyimpan wajib mustahil jaiz, ini kerusakan, ini berat. Kamu harus beresin ini lama. Jadi anak kita yang dari kecil dalam bimbingan kita itu nanti ketika sudah mulai berpikir, mulai disentil-sentil itu wajib, mustahil, jaiz. Kenapa? Biar tahu, oh ada selain hukum adat itu ada gitu loh. Sehingga nggak terikat sama hukum adat, hingga orientasinya nggak cuman dunia. Ada yang mau dipikirkan selain dunia. Hingga banyak memikirkan, mengejar keinginan nafsu yang sesaat tanpa memikirkan akibat yang akan diterima. Itu orang yang berpikiran tentang dunia. Dunia itu sesaat sih. Awalnya apa? Awalnya datang pada kita, kelihatannya enak, tapi cepat berakhir. Dunia itu sesaat. Nggak ada dunia yang lama, nggak ada. Makan enaknya cuman berapa senti itu? Kalau sudah sini sudah sama kan? Berapa senti enaknya? Lidah sampai tenggorokan. Harim berapa senti enaknya? Ya begitu mas, segitu doang enaknya, masih berapa senti emang? Kayak makan, salah sudah masuk, selesai, itu nggak ada enaknya lagi. Iya, keluarnya sama, minum, ya segitu doang enaknya. Setelah itu sama keluarnya. Jadi kamu kalau mikir, yang dipikir itu aja, ya udah nggak dapat apa-apa, enggak. Maka yang dimaksud di sini sesungguhnya seorang murid apabila banyak berkumpul dengan manusia, maka hatinya akan terlibat untuk terus memikirkan sesuatu pada seputar apa yang dilihat oleh kepalanya. Jika terus dilakukan, maka akan berbekas di dalam hatinya
dan menyebabkan pandangan mata hatinya menjadi redup dan gelap dan bisa sampai pada kerusakan. Maka ini terjadi karena memang hati itu punya kecenderungan untuk bebas dari semua ikatan. Nafsu itu punya kecenderungan untuk bebas dari segala ikatan dan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali hatinya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka hati yang selalu menjauh dari Allah dan penuh dengan penyakit inilah yang banyak terjadi pada kita. Jadi penyakit manusia umum sekali ini apa? Hatinya condong sama dunia, hatinya tidak banyak memikirkan akhirat, hatinya menjauh dari Allah. Ini yang sekarang banyak terjadi. Jadi kalau sampai enggak dimodali wajib mustahil jaiz, mesti hatinya terkena penyakit ini. Hatinya mesti condong sama dunia, yang dicari hanya urusan dunia, sampai dunia itu berbekas ke dalam hati. Kalau sudah berbekas ke dalam hati kan repot, susah. Contoh. Kalau ruangan ini diisi pakai kaca, ruangan ini diisi pakai kaca, kacanya bening, yang di dalam bisa lihat keluar nggak? Bisa nggak? Bisa. Yang di luar bisa lihat, cahaya bisa masuk nggak? Bisa. Ini gara-gara kacanya apa? Nah, sekarang kalau kacanya itu butek, hitam, apalagi enggak, kacanya butek dulu, kacanya ini kaca pengilon, apa namanya? Cermin. So gini diisi kaca cermin semua. Yang kelihatan apa? Lah ya, kamu di dalam nih, kamu isi pakai cermin, yang kelihatan apa? Ya, diri kamu sendiri. Jadi orang ahli adat, ketika hatinya tertutup oleh adat, itu yang akan dilihat hatinya dirinya sendiri, dia nggak melihat yang di luar, nggak lihat. Jadi akalnya nggak bisa menjangkau apa yang ada di luar, nggak ada. Yang akan dilihat seputar adat aja. Kenapa? Adat itu melekat ke hatinya sampai jadi cermin, saking tebelnya. Hingga dia nggak bisa menerima cahaya dari luar. Kamu kasih tahu, oh nggak bisa, berantem. Karena dia nggak melihat kebenaran yang di luar itu, nggak terlihat sama sekali. Ini yang bahaya loh. Jadi gara-gara hatinya tertutup sama adat, hingga dia nggak bisa melihat kenyataan. Ini yang berat. Di gambarannya, kalau kaca ini semuanya bening, maka kamu yang di dalam akan bisa lihat keluar. Tapi kalau kaca ini kok berisi dengan kaca cermin, maka nggak akan bisa melihat sesuatu yang di luar. Yang di luar nggak akan bisa masuk. Cahaya bisa masuk nggak? Kamu pakai cermin semua nih, cahaya masuk nggak? Nggak ada cahaya masuk. Gitu loh. Lah kalau nanti kacanya bening nih. Kalau kamu mau ngaca bisa nggak? Bisa nggak? Kaca bening, terang, kamu mau ngaca bisa? Kayak di mall-mall lah. Kamu kalau ke mall-mall kacanya pakai kaca, bisa buat ngaca nggak? Bisa nggak? Nembus ya, bisa nggak? Pernah nyoba belum? Nanti kamu tes di rumah. Kamu cari kaca rumah kamu yang bening, terus kamu nyisir. Nah, coba.
Bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Udah nyoba belum? Bisa kelihatan wajah kamu terlihat di kaca itu cuman remeng-remeng. Gitu loh. Yang lebih jelas malah yang di luar, gitu loh. Jadi orang yang hatinya bening, dia nggak terikat sama adat, nggak akan kuat mandang dirinya, nggak akan. Justru lebih kuat mandang yang di luar dirinya, gitu loh. Orang yang hatinya bening, akalnya bening akan bisa memandang kepada Allah. Allah digambarkan di luar hatinya. Memandang yang menciptakan dirinya, memandang yang... Tapi ketika hatinya itu cermin, yang kelihatan siapa? Ya dirinya sendiri. Yang makan, saya sendiri. Kerja, saya sendiri. Bisa dapat uang, saya sendiri. Bisa sehat, saya sendiri, semua saya sendiri. Kenapa? Karena memang yang nampak itu dirinya sendiri, gitu loh. Itu gara-gara hatinya terikat sama hukum adat. Kan ruwet. Jadi keadaan hati kita begitu. Kamu mau milih hati yang mana? Hati yang bening atau hati yang seperti cermin yang bisa melihat dirinya sendiri. Ada lagi hati yang ketiga, hati kaca riben. Kacanya riben maksudnya. Riben tahu riben ya? Kaca apa itu? Hitam. Dan aku gelap gitu. Buat ngaca bisa nggak? Bisa. Agak jelas. Di luar? Agak jelas juga. Jadi ini kalau masih tengah-tengah, di luar kelihatan, dirinya kelihatan, itu kacanya riben. Jadi 50-50. Allah ngasih rezeki, saya nyari, ngambil. Ini separuh-separuh maksudnya. Kenapa? Dirinya masih kelihatan sebabnya. Masih dianggap punya kerja. Hingga masih menganggap dirinya punya amal, dirinya. Allah ya punya kerjaan, dirinya masih punya. Nah, kalau sudah bening plong, nah ini baru jelas. Yang kelihatan kerjanya hanya Allah. Kamu itu lama-lama doang, malah kalau mau lihat diri kamu susah. Ini kelihatan yang itu loh. Ini gambaran hati yang betul-betul bening. Artinya hatinya betul-betul sehat. Yang dimaksud sehat bagaimana? Hatinya ngerti wajib, mustahil. Ya, itu sehat, sudah begitu aja. Hatinya ngerti mana sifat Allah, mana yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah. Itu hatinya namanya hati yang sehat. Ini buat ukuran kita namanya. Kalau kita mau mengukur seseorang, maka ukuran sehatnya hati itu disebut apa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah akan bisa menenangkan hati. Lah hati yang bagaimana? Ya hati yang kenal wajib, mustahil, jaiz. Kalau hati yang kenal adat, zikirnya cuman fulus. Coba. Ala bidzikril fulus tatmainnul qulub. Coba kamu tanya. Lah ya itu hati yang terikat sama hukum adat. Itu nggak bisa dipungkiri lah. Tanyalah. Yang membuat kamu tenang itu ingat Allah apa ingat fulus? Coba. Mana? Yang membuat tenang yang mana? Lah itu begitu. Berarti pandangannya itu masih terikat hukum ada. Nah ini kita nanti akan diajarkan bagaimana beresin hati yang rusak. Bagaimana hati ini biar bening, biar bisa ngelihat di luar, nggak ngelihat dirinya sendiri. Nggak melihat semuanya itu pokoknya saya. Kalau nggak saya ya nggak jadi.
karena terikat hukum adat. Ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa sampai pada pengajian ini lagi, hingga nanti ilmu atau cara yang akan diajarkan oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah yang menuntun kita bisa kita praktekkan, hingga hati kita bisa jadi hati yang sehat, hati yang gak terikat sama hukum adat, hati yang gak terikat sama dunia, dipahamkan oleh Allah kepada wajib, mustahil, jaiz, difutuhkan oleh Allah, futuhal arifin, pahamnya orang-orang arifin yang betul-betul bisa mengenal kepada Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.